Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Agustian dengan NIM 24416255201145. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penerapan denormalisasi pada ARD. Oke, langsung saja ya. Oke, pengertiannya yang pertama itu pengertian denormalisasi. Nah, jadi denormalisasi adalah salah satu langkah optimasi database yang dilakukan setelah proses normalisasi. Nah, normalisasi itu apa? Normalisasi itu fungsinya untuk apa? Untuk membantu menjaga integritas daya. Tapi di sisi lain bisa bikin proses query lambat karena banyak join antar table. Nah, untuk sistem bisnis yang menuntut kecepatan, denormalisasi bisa jadi solusi praktis untuk mempercepat pengambilan data tanpa harus sering melakukan join. Tuh. Kita akan bahas lebih detailnya. Oke, kita lanjut. Konsep denormalisasi. Jadi, denormalisasi adalah proses penggabungan tabel hasil normalisasi agar sistem lebih cepat mengakses data. Nah, tujuannya sendiri itu untuk meningkatkan performa saat membaca data yang sering digunakan bersamaan. Tentu saja setiap tindakan pasti ada plus dan minusnya atau resikonya. Nah, salah satu resikonya itu ya itu antara lain ada redundasi data sama potensi inkonsisten kalau data diubah di satu sisi tapi tidak di sisi lain. Nah, jadi harus diubah kedua sisi gitu. Nah, kapan sih denormalisasi dilakukan? Nah, jadi itu saat query terlalu banyak join. Saat data lebih sering dibaca daripada diubah. Terus saat laporan sering membutuhkan gabungan antar data dari beberapa tabel. Gitu ya. Contoh kasus nih, misal kita punya sistem penjualan barang gitu. Nah, kalau jika tabel normalisasinya itu ada misalnya tabel pelanggan, tabel barang, dan tabel transaksi. Tabel pelanggan isinya ada contoh ID pelanggan, nama, dan alamat. Kalau di tabel barang ada ID barang, nama barang, dan harga. Sedangkan di transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, ID barang, tanggal, dan jumlah. Nah, masalahnya tuh query laporan transaksi sering lambat karena butuh join pelanggan dan barang. Nah, solusinya apa? Solusinya kita denormalisasi, yaitu tambahkan nama pelanggan ya, dan nama barang langsung ke tabel transaksi. Jadi gak melalui ID barang atau ID pelanggan. Kita langsung tambahkan nama dari si pelanggan dan barang itu sendiri. Nah, itu salah satu contoh denormalisasi ya. Nah, jadi sebelum dan sesudahnya di kasus sebelumnya nih. Jadi kalau sebelum denormalisasi, relasinya tuh pelanggan, transaksi, barang. Nah, itu tuh dipisah. Nah, karena setiap tindakan itu terlalu perlu banyak join untuk menampilkan data lengkap, maka sudah denormalisasi, maka tabel transaksi langsung menyimpan nama pelanggan dan nama barang. Jadi bukan pelanggan transaksi dan barang, tapi langsung aja transaksi, tapi ada nama pelanggan dan nama barangnya. Dan setelah denormalisasi, data bisa diambil cepat untuk laporan harian tanpa join tambahan. Nah, kelebihan kekurangan dari denormalisasi itu sendiri, itu kelebihannya itu adalah meningkatkan performa query, cocok untuk laporan rutin yang menampilkan banyak gabungan data, dan mengurangi beban join di database besar. Jadi daripada munculin tabel yang banyak-banyak, mendingan langsung satu tabel tapi isinya ada yang penting-pentingnya gitu. Contohnya tadi kan tabel transaksi yang tadinya pembeli, yang tadinya gini ya, yang tadinya
pelanggan transaksi barang, jadi hanya tabel transaksi tapi ada nama pelanggan dan nama barangnya gitu. Nah, kekurangannya sendiri, data bisa duplikat di beberapa tempat. Nah, resiko inkonsistensi data lebih tinggi. Perlu mekanisme update otomatis biar data tetap sinkron. Namanya kita mengambil dua data, lebih dari banyak data, maka bisa terjadi duplikat. Misalnya saat kita menyalin suatu tabel ke tabel lainnya, tahu-tahu udah ada data di tabel sebelumnya. Nah, itu bisa terjadi ya. Terus inconsistent data juga lebih tinggi. Kenapa? Karena yang tadinya seharusnya A mulu, kan kalau dinormalisasi bisa jadi tambahan A B C. Nah, yang seharusnya inkonsisten terus jadi kalau mau berubah A B C mulu, bisa jadi A B C atau A C gitu. Nah, kita juga harus menambah mekanisme update otomatis sendiri biar datanya tetap sinkron, jadi tidak ada yang tidak sinkron dengan yang terbarunya. Oke, jadi kesimpulannya adalah denormalisasi bukan berarti mengabaikan normalisasi, tapi lebih ke strategi optimasi performa. Harus dilakukan dengan perhitungan matang, terutama pada sistem yang sering baca data dalam jumlah besar. Nah, dengan desain ARD yang tepat, denormalisasi bisa bantu sistem bisnis berjalan lebih cepat tanpa kehilangan integritas data. Oke. Oke, cukup sekian dari saya mungkin untuk penjelasan tentang penerapan ERD dalam denormalisasi ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.